Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Apa kabarnya hari ini? Bunda berharap semuanya sehat dan bisa menjalankan kegiatan belajar kita dengan baik. Bertemu kembali bersama Bunda Ade. Sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa untuk baca basmalah dan selalu berdoa ya, agar apa yang kita lakukan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak soleh, hari ini kita akan belajar tematik 4A, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1 dan 2. Materi pembelajarannya yaitu 1. Pengertian wawancara, 2. Kerusakan lingkungan, 3. Kenampakan alam dan pemanfaatannya, 4. Hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan, 5. Langkah-langkah membuat kolase. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mengetahui arti dari wawancara, siswa mengetahui kerusakan lingkungan, siswa mengetahui kenampakan alam dan pemanfaatannya, siswa mengetahui hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan, siswa mengetahui langkah-langkah membuat kolase. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan pemberi informasi atau narasumber. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara yaitu 1. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun. 2. Sebelum memulai wawancara, perkenalkan diri dan sampaikan tujuan wawancara. 3. Tidak memotong pembicaraan narasumber. Selanjutnya, kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Interaksi antar manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah, misalnya kerusakan lingkungan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 1. Membakar hutan, mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. 2. Menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut, mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, misalnya rusaknya terumbu karang. Kenampakan alam dan pemanfaatannya. 1. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sejuk dan dingin, dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan, contohnya perkebunan teh dan kopi, dan peternakan sapi perah. 2. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa dataran yang luas dan berada pada ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Biasanya dimanfaatkan di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertaniannya yaitu kelapa sawit, padi, tebu, dan karet. Contoh hewan ternaknya yaitu ayam, sapi, itik, ikan air tawar, dan kambing. 3. Pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Pemanfaatan pantai contohnya budidaya ikan laut, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam.
Mata pencarian masyarakat di daerah pantai yaitu peternak ikan laut, nelayan, petani kelapa, dan penjaga pantai. Hak dan kewajiban dalam pemanfaatan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat, yaitu dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita berhak memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya memanfaatkan buah, ranting, maupun daunnya. Sedangkan kewajiban kita dapat memanfaatkan tumbuhan dengan bijak, misalnya menyiram tumbuhan agar nutrisinya terpenuhi dan tidak asal tebang tumbuhan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi, sehingga menjadi karya baru. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolase yaitu biji-bijian, daun-daun kering, kertas bekas, ranting, atau bunga kering. Media tempat menempelnya misalnya kertas atau papan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolase yaitu 1. Pilihlah bahan alam yang mudah didapat. 2. Tentukan tema kolase yang akan dibuat. 3. Potonglah bahan-bahan sesuai kebutuhan. 4. Kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Contoh kolase. Nah, anak soleh bisa lihat ya, ada 4 contoh kolase di bawahnya itu. Ada berbentuk kupu-kupu, terus burung merak, ikan, dan kelinci. Berikut tutorial membuat kolase. Anak soleh bisa simak ya video berikut ini. Oke, jika sudah selesai, hari ini Bunda akan memberi tugas, yaitu 1. Bagaimana cara menangkap ikan agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. 2. Buatlah satu karya seni kolase yang terbuat dari bahan-bahan seperti biji-bijian, kertas bekas, ranting, daun-daun kering, dan bunga-bunga kering. Oke, selamat mengerjakan. Jika sudah selesai, silakan foto dan kirimkan ke Bunda Ustadznya ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.